Hai semuanya, gimana kabarnya kali ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun. Walaupun banyak sekali kekhawatiran setiap harinya, semoga selalu bisa menemukan kebahagiaan. Kali ini aku lagi mau buat kopi guys, untuk suami aku yang lagi kerja keras membuat kolam di depan rumah. Sebenarnya dulu ada kolam, tapi kecil guys, ini mau diubah jadi agak lebih besar. Nah, dia request kopinya pakai gula aren. Tapi memang kopi memakai gula aren itu lebih enak guys. Menurut kalian gimana? Ada yang sama seperti aku? Manisnya itu pas dan juga ada gurih-gurihnya. Karena fokus liatin layar HP, airnya kebanyakan guys, jadi deluber kopinya. Ya udahlah, nggak apa-apa, udah terlanjur ya. Untung aku memakai tatakan, jadi tidak perlu mengelap-ngelap. Kopinya sudah kuantar. Sekarang saatnya aku membuat cemilan. Seperti biasa, stok cemilan untuk anak-anak juga untuk kami. Tak lain dan tak bukan, ini guys, pai susu ala-ala. Ya seperti biasa, mudah banget bikinnya. Sambil tutup mata aja kayaknya aku bisa deh. Sombong amat. Bercanda ya guys. Bahannya 10 sendok makan tepung terigu dan juga setengah bagian dari margarin ya guys. Ini juga 1 saset susu kental manis aku tambahkan. Kalau suka yang lebih manis bisa lebih dari itu ya guys. Tapi 1 saset aja ini sudah manis. Kita aduk-aduk adonan sampai menjadi kalis ya guys, seperti ini. Terus aja diremas-remas sampai adonan menyatu. Sisihkan adonan yang sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat isiannya guys. Biasa terdiri dari telur 1 butir ditambahkan dengan susu kental manis 1 saset, juga 9 sendok makan air matang. Setelah adonan tercampur rata, masukkan setengah sendok makan tepung terigu. Diaduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur. Selanjutnya kita siapkan cetakan. Di sini aku memakai sarung tangan plastik, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya guys. Yang penting sebelumnya cuci tangan dahulu. Selanjutnya jangan lupa juga kita tusuk-tusuk adonannya menggunakan garpu ya guys, sampai rata di sekitar alas bagian adonan. Kita tuang adonan isian memakai saringan untuk mengantisipasi gumpalan-gumpalan dari tepung yang tadi kita aduk ya guys. Udah deh, udah jadi semua. Saatnya kita masukkan ke dalam pemanggang. Ini aku setting sebelumnya udah kupanasin ya guys. Akan di oven selama kurang lebih 20 menitan dengan suhunya 200 derajat. Baiklah, karena sudah selesai, mari kita cuci-cuci guys. Seperti biasa, mencuci mencicil itu lebih baik daripada nanti kalau sudah menumpuk jadinya males nyuci banyak. Oke deh, kita biarkan si oven memanggang adonan. Selanjutnya kita akan memasak menu utama. Cie, menu utama katanya. Iya, aku rencananya mau masak lontong opor guys. Tapi ternyata aku nggak bisa bikin lontong. Tuh kan, gimana dong? Ternyata kata Mbah Google itu gampang banget. Bisa bikin lontong tanpa memakai daun pisang ataupun plastik. Caranya cukup kita becek-becek aja nasi yang udah mateng kayak gini.
Dan kita siapkan wadah, dipadat-padatkan, disimpan di dalam box seperti ini ya guys, sampai memadat ya, seperti tekstur lontong. Nah, sudah jadi kayak gini, simpan di box dengan rapi. Kita simpan nasinya di dalam kulkas guys. Tunggu sekitar 1-2 jam, tapi bukan di dalam freezer ya, yang ada nanti kita makan nasi es. Ini aku lagi mau menyiapkan bumbu-bumbu untuk kita masak opornya guys. Bumbunya hanya bawang merah aja. Iya yakin cuma bawang merah 8 butir lah. Kok bisa? Oh bisa dong, karena aku memakai bumbu dari desaku, bumbu opor. Yang jamin deh, ini udah enak banget. Nah, untuk ayamnya aku potong-potong lagi ya guys, karena biar enak gitu makannya daripada besar-besar. Ini aku memakai paha bawah. Oke deh, langsung aja kita siapkan wajan untuk menumis bawang yang sudah kita iris tadi guys. Tapi sebelum itu kita lihat dulu dong adonannya ini sudah matang ternyata guys. Ya udah kita selamatkan dulu dia ya guys, diamankan biar tidak gosong. Nah, baru deh kita nyalakan api pembakar semangat ya untuk menumis bawang merah kita tadi. Setelah si bawang wangi dan layu, saatnya kita masukkan potongan ayam tadi, ditumis juga bersama bawang goreng ya guys. Dan juga tambahkan berapa helai daun salam. Aku memakai sekitar 4 helai ya guys, karena biar wangi aja gitu nanti. Oke guys, ini aku lagi mau mencopot cetakan dari kue pie tadi ya, untuk kemudian pie-nya kita simpan di piring. Next, kita siapkan 1 gelas air di wadah dan tambahkan setengah dari 1 saset bumbu desaku yang untuk lontong opor ini ya guys. Nah, kita aduk-aduk dan tambahkan ke dalam ayam yang tadi kita tumis. Sambil menunggu ayamnya mendidih, mari kita icip-icip dulu kue pie-nya guys. Mumpung masih anget, ini aku potong 1 slice dan wanginya enak banget. Bismillah, kita cobain ya guys. Enak, seperti ini teksturnya, lembut, lagi enaknya memang pas dimakan masih anget-anget. Seperti biasa, ritual selanjutnya pemberian bumbu-bumbu kehidupan, gula, garam, penyedap, dan kawan-kawan. Juga santan cair, ini aku memakai santan sasa yang kuencerkan dengan 2 gelas air putih ya guys. Kita aduk-aduk kuahnya, jangan sampai pecah santannya. Dan tiba-tiba sudah matang dong. Ini aku tuang di wadah. Tibalah saatnya mengecek lontong buatan kita tadi guys, dan ternyata betul jadi loh, ini padat dan ya seperti lontong jadi loh guys. Ternyata semudah itu bikin lontong tanpa harus dibungkus daun pisang ataupun dibungkus plastik. Dan ini aku potong-potong, aku persiapkan untuk si kecil makan. Lontong opornya sudah siap dinikmati. Saatnya memanggil anak-anak untuk makan. Dan mereka lahap banget, katanya enak, beneran suka. Ya, terima kasih kepada bumbu desaku guys. Ternyata tidak perlu lagi ngulek-ngulek ataupun mikirin bumbu apa ya yang dipakai untuk bikin opor. Tinggal cemplung-cemplung aja deh. Sementara itu suami aku masih bekerja membuat kolam guys. Jadi aku nanti makannya berdua sama dia aja deh, biar anak-anak yang makan duluan.
Alhamdulillah nikmat banget lontong opor siang ini guys. Kalian bisa cobain ya pakai bumbu desaku, semudah itu. Ini aku lagi ngobrol sambil makan, ceritanya entah apa ngomongin ya. Ya sudah deh, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah ikuti kegiatan aku hari ini ya. Semoga ada manfaatnya, paling tidak bisa menghibur ya guys. Sampai jumpa di vlog yang lainnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.